Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Review Sportindo. Teman-teman, di video kali ini saya ingin servis sekalian upgrade Daiwa Refrost LT 5000 CX ya teman-teman ya. Oke, ini milik salah satu customer saya, namanya Pak Alfian. Nanti sekalian ini mau di-upgrade untuk bagian dragnya menggunakan carbon tex, dan untuk bagian line rollernya kita mau upgrade dengan memakai bearing teman-teman. Sekalian ini di service maintenance ya teman-teman ya. Oh ya, jadi ini dia lebih banyak mainnya ke laut sih. Jadi sepertinya memang harus perlu di service maintenance. Kita bisa lihat dari ini nih. Untuk line rollernya dia tuh, putarannya sudah agak berat nih dengan ini bawaannya tuh, berat sekali untuk muternya. Mungkin ada kotoran, nanti sekalian aja diganti pakai bearing teman-teman. Oh ya, di apa namanya, saya juga dapat kiriman hasil mancing menggunakan reel ini dari Pak Alfian. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Filmin. Mau narik, tepiau. Video. Sudah. Memancingnya dari country. Kalah tua gue. Ini yang lain tarik kita, yang lain aduh semua nih. Ya itu tuh yang lain dulu semua bisa nih. Ini bisa kusut semua nih. Pak, finish Pak, mau cobain Pak. Acak-acakan deh. Nggak kenal dong. Tuh, bawa tuh. Di sini nih. Ini. Tuh. Itu lagi dimakan tuh stick. Dia baru beli tuh stick tengah loh. Udah amis ya sticknya ya? Iya nih Pak. Gila, dia baru beli stick tuh. Gara-gara niru-niru ini, Robby, adu enteng. Tuh. Bawa bawang ya? Kelihatan ya ikan lagi? Kelihatan. Gede Pak. Iya. Ambil. Bang, doain ya. Ya. Bisa gulung nih mentok. Tariknya rambutnya. Jangan diganculan. Matilan. Jangan diganculan. Ini gancu, Pak. Jangan diganculan. Ambil enggak, Pak? Ambil, lepasin aja. Lepasin aja. Lepasin. Pelan-pelan pegang cucuknya pelan, tapi hati-hati dia loncat ya. Hati-hati dia loncat loh. Gede ini, aduh. Udah lemes sih dia. Belum Martin, lepasin deh. Kayaknya Ikannya nggak daging, nggak bisa Iya, dimakan. dagingnya enggak. Nggak ada dimakan ikannya. Enggak. Kayaknya banyak luka deh dia. Oke, tadi itu hasil videonya teman-teman. Sekarang langsung aja kita bongkar ya teman-teman ya. Dia apa namanya, bodinya untuk Refrost LT 5000 CX ini masih menggunakan grafit ya teman-teman ya. Masih menggunakan grafit, dan spoolnya di bagian spool dia juga masih menggunakan felt ya. Jadi ini nanti kita ganti carbon tex sekalian diukur. Nah nih seperti ini kalau ada seperti ini teman-teman. Nah seperti yang kayak gini hitam-hitam ini, ini berarti dia feltnya sudah kemakan, sudah tergerus, pasti ada yang kemakan. Ini paling nggak bagian atas nih. Ayo sekalian kita buka aja. Oke, benar bagian atasnya. Untuk bagian felt sudah kemakan, harusnya dia full. Ini paling sisa setengah aja sih, itu sudah nempel pecah.
Jadi nanti kita ganti carbon text. Kalau carbon text daya kekuatannya lebih kuat daripada felt, teman-teman. Seperti patah seperti ini. Makanya itu kalau carbon text lebih ke durability. Jadi saat dia line out, apalagi tarikan di laut, kita nggak tahu ikannya size nya ukuran berapa, jadi kita lebih naikkan performa aja. Oke, sekarang saya bersihin dulu. Bersihkan. Nanti kita ukur berapa ini. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau tahu ini ukuran untuk carbon text, dia pakai ukuran 23 ya teman-teman ya. Diameter 23, diameter dalamnya saya cetak 6 mili ya teman-teman. Karena untuk ukuran 5000 agak besar sedikit. Oke, langsung aja kita pasang nih. Sekarang kita pakai drag race dulu teman. Nah, saya pakai di sini ketebalannya, saya pakai untuk di bagian bawahnya saya pakai ketebalannya 0,8 teman-teman. 0,8. Nah, plug and play seperti ini. 23 dikali 6. Jadi diameter luarnya 23, diameter dalamnya 6 mili. Dan untuk bagian bawah ketebalannya saya pakai 0,8 teman-teman. Nah, nanti bagian tengah dan bagian atasnya saya mau pakai 0,5. Oke. Nah, buat teman-teman, untuk drag race ini dia menggunakan bahan VTFE atau sejenis teflon nih teman-teman ya. Jadi kalau kita untuk drag, kalau pakainya grease yang untuk mesin, takutnya daya cengkeramnya malah berkurang gitu loh, karena cenderung licin kan. Kalau ini dia nggak licin, tapi dia mensupport pada waktu line out atau ditarik ikan, saat benang keluar dia lebih smooth teman-teman. Dan juga menjaga keawetan carbon text atau felt. Bisa dipakai juga untuk felt, juga bisa teman-teman. Apalagi kalau yang bahan felt ya, seperti ini bawaan ya, kalau dikasih grease yang untuk mesin, dia lebih menyerap kan. Bahan ini lebih menyerap grease, jadinya tambah licin teman-teman. Jadinya daya cengkeramnya agak berkurang. Oke. Nah, kalau dia di atas di drag knob ini tutupnya dia sudah memakai seal ya teman-teman ya, untuk dewa refrost ini ya. Tinggal kita tutup. Kalau untuk di bagian handle ya, di bagian handle dia memang sudah mati ya teman-teman ya, jadi memang nggak bisa dibuka. Nah, bentukannya seperti ini, tidak ada bautnya, jadi nggak bisa dibuka tutup. Langsung aja saya kasih oli aja. Untuk maintenance kasih oli, putar-putar seperti ini. Dan bagian sebelah sini juga. Oke. Di velgnya saya lihat dulu.
kita buka rotor. Rotornya juga masih terbuat dari bahan grafit ya teman-teman. Ini sepertinya memang agak lama juga, belum kelihatannya sih agak lama belum dibersihin ini. Jadi ya, coba kita lihat. Kita buka bagian pinionnya dulu. Oh, ternyata ini sudah korosi nih. Nah, di bagian ininya sudah karat nih, teman-teman. Juga susah dibuka. Nanti saya coba buka dulu ya. Sekarang kita bongkar bagian bodi dulu deh. Oke teman-teman, saya tadi skip. Jadi karena untuk melakukan pembersihannya cukup memakan waktu. Jadi kalau saya videokan nanti durasinya terlalu panjang. Nah, ini udah saya buka, udah saya cleaning juga, udah saya pasang seperti ini. Nah, ini juga udah saya cleaning. Tinggal saya kasih grease saja teman-teman. Dan untuk apa namanya drive gearnya sudah saya cleaning juga, dan sini sudah ada tanda-tanda korosi ya teman-teman ya. Oke, sepertinya untuk bearing yang di drive gear sebelah kanan itu kita harus ganti teman-teman, karena sudah jelek banget. Nanti saya coba ambil ya. Nah, setelah saya lihat, jadi bearingnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman dengar, udah saya bersihkan, ada bunyi. Nah, seperti ini. Nah, ini udah nggak bisa, padahal udah saya cleaning tuh. Jadi saya akan ganti paling dengan bearing stainless lagi. Nah, kalau yang masih ini kan, nah smooth, dia kagak ada bunyinya. Oke, kita langsung pemasangan aja teman-teman. Kita langsung pemasangan aja, karena tadi untuk bagian ini juga saya sudah bersihkan. Memang ini karatnya nggak bisa hilang, tapi yang bagian di bola-bola sudah saya bersihkan sama saya di bagian rollernya. Nanti kita kasih grease aja untuk bagian luarnya teman-teman. Oke, yuk kita kasih grease. Saya ini kan kasih pakai blue grease ya teman-teman ya. Saya mau kasih pakai blue grease. Nah, kita kasihkan blue grease seperti ini. Lalu berlanjut di bagian pinion teman-teman. Seperti ini. Untuk bearing pinion saya mau kasih oli.
Oke, langsung saya mau kasih juga bagian drive gear ya teman-teman ya. Tuh sudah bersih, sudah kinclong. Kalau tadi aduh kotorannya agak banyak, jadi mohon maaf, jadi saya nggak bisa shoot karena durasinya terlalu panjang teman-teman. Oke, kita langsung pasang. Nah, seperti ini. Kita pasang slider. Oke, slider bisa dikasih oli ya teman-teman. Lalu slider gate yang bawah. Nah, untuk drive gearnya juga kita bisa kasih bagian luar payungnya ini. Kasih garis seperti ini. Oke, untuk bodinya ya teman-teman, bodinya dia masih berbahan grafit, baik juga di bagian drive gear dia masih ada zinc, bahannya zinc. Begitu juga di oscillating gearnya. Untuk di pinionnya dia sudah memakai brush ya teman-teman, atau bahan kuningan. Oke, saya mau kasih oli ini. Nah teman-teman, di luarnya saya mau kasihin greasy, jadi biar menahan korosi juga. Jangan lupa bintangnya teman-teman. Nah, klip ini sudah terpasang seperti ini teman-teman. Oke, langsung kita saya mau kasih tambahin oli lagi. Nah, ini saya mau tambahin oli dikit-dikit pasti pelor-pelornya teman-teman. Satu tetes saja. Link seperti ini. Taruh, saya mau jepit ininya dulu. Oke, langsung kita masukin. Nah, untuk lapisan luarnya saya mau kasih grease sedikit.
Saya coba putar dulu teman-teman. Oke, bagian mesin sudah. Nah sekarang kita masuk ke bagian line roller ya teman-teman ya. Line roller. Untuk bagian line roller saya mau upgrade ini busingnya ya teman-teman. Busingnya saya mau pakai, dia mintanya customernya pakai bearing hybrid keramik teman-teman. Nah tadi saya sudah siapin, dan dia udah disupport dengan ring ya teman-teman ya. Kita lihat line rollernya juga. Oke, kita langsung pasang aja teman-teman. Nah ini saya mau kasihin grease dulu nih di sini, jadi supaya dia mencegah korosi ya. Oke, ini dipasang, lalu ringnya dipasang, ring spacernya kita pasang teman-teman. Oke, lalu bearingnya. Nah bearing ini dia pakai 3x6 kali 2,5 ya teman-teman ya. Kasih oli dulu, taruh, lalu tutup. Nanti kita lihat putarannya. Oke, sudah terpasang ya. Kita lihat putaran teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, cukup lancar ya teman-teman tuh. Nah, tuh. Oke. Kita buka ini ya. Kita kasih grease. Saya kalau untuk per bagian bar arm ya, spring guide-nya saya pakai ini teman-teman, nggak pakai blue grease, atau ini mesin saya pakai drag grease karena ada lapisan PTFE-nya kan, dari lapisan teflon. Jadi lebih kalau untuk kuat-kuatan menahan korosi jelas PTFE lebih kuat ketimbang grease biasa ya teman-teman ya. Oke, terus oh ya ini untuk informasi aja, di botol ini saya udah isi oli high speed oil ya teman-teman ya, yang ini nih. Nah untuk ini juga dia bisa pakai ke bearing stainless dan bearing hybrid, khususnya sih untuk bearing hybrid ya teman-teman. Tapi kalau mau dipakai ke stainless bisa juga, malah dia lebih cepat menyerap gitu loh ke dalam. Sini saya mau kasih grease dulu. Jadi kalau kayak di sini saya juga nggak kasih untuk yang buat mesin sih. Kalau yang buat mesin kan berwarna gitu ya, yang saya punya gitu, blue grease atau white grease, jadi kesannya kotor atau jorok gitu. Kalau ini kan enggak, karena warnanya clear. Oke, kita tutup. Nah, untuk bagian ini juga kita bisa kasih grease, drag grease lagi teman. Oke,
tipis-tipis saja seperti ini tuh. Oke, kita lihat bawahnya spool. Nah, selanjutnya kita pasang clicker. Nah, buat teman-teman yang mau dengar suara klikernya nih, kalau memang Daiwa memang dia nggak terlalu nggak terlalu nyaring lah, bahkan cenderung kecil suaranya kalau Daiwa untuk bagian klikernya. Kita lihat responsibility ininya, carbon text-nya kita cek. Nah tuh. Oke, kita coba putar. Mungkin karena tadi si itunya saya sampai lupa pasang satu ini. Karena tadi mungkin si bearing one way-nya dan asnya sudah rodok karat, jadi ada kemungkinan putaran sih tetap smooth gitu ya kan. Putaran tetap smooth, tapi ada kemungkinan menimbulkan suara pas di putarannya sih teman-teman. Oke, sudah terpasang, bagus. Nah, teman-teman, enteng tuh. Malah harusnya ada bunyi ya, tapi ini malah bunyinya minim banget. Jadi kayak real, maksudnya ya memang real, kayak tetap real tanpa masalah. Padahal tadi teman-teman lihat sendiri itunya sudah karatan kan. Putaran juga halus. Oke, jadi kalau saya boleh review, nah ini tadi yang diganti adalah carbon text untuk bagian drag. Di sini diganti memakai carbon text dengan ukuran diameter luarnya 23, diameter dalamnya 6, dan ketebalannya saya mix. Jadi saya pakai di paling bawah 0,8, tengah dan atas saya pakai 0,5 mili teman-teman. Ya, karena pertimbangan saya ini dia mancing di laut dan targetnya memang ikan-ikan yang lumayan besar ya teman-teman ya. Dan jadi ini customernya demen dragnya responsif gitu loh. Untuk bagian line roller saya ganti pakai bearing 3x6 x 2,5, itu memakai bearing hybrid keramik dan disupport oleh 2 ring spacer teman-teman. Ring spacernya ukuran 3x5 x 0,3 ya teman-teman ya, 3x5 x 0,3 untuk ring spacernya. Nah ini setelah saya servis hasilnya seperti ini. Nah, cukup smooth juga sih. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau servis Refrost LT5000 atau mau sekedar upgrade seperti ini, bisa lihat di video saya kali ini teman-teman. Saya Revlin Sportindo, ciao.